A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamna Sulaimana wa kullana ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'adadul sabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbi Musa wa Harun wa Ibrahim ya Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama bermula kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di saat-saat ini kita bisa dikumpulkan dan bisa ditemukan. Dengan pertemuan ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan dan rahmah dan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan kelapangan dunia dan mendapatkan kelapangan akhirat, dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi malam ini ulun kadang membuka kitab bagi kesahan, tapi kisahnya itu merupakan adalah sesuatu bagi anak berguna, sesuatu bagi orang tua berguna. Jadi saling memuliakan. Ada anak memuliakan orang tua, ada orang tua yang memuliakan anak. Apabila anaknya tidak memuliakan orang tuanya, maka orang itu mendapat kehinaan daripada Allah. Atau kebalikannya, apabila orang tuanya tidak memuliakan anaknya, maka anaknya itu mendapat kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jangan sampai kepada kita saudara tanah hadir di sini. Mudah-mudahan Allah selalu mengampunkan segala dosa-dosa kita dan mendapatkan dari petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermula ila kaifa astaratu wa anta fil junubi la arfa'ta anna qafaita. Artinya bermula seseorang itu bagaimana aku akan memuliakan atas diri engkau apabila engkau tidak akan memuliakan atas diri engkau. Maksudnya jadi kita mencari kemuliaan itu jangan di orang lain, di diri kita sendiri. Jadi maksudnya itu umpama ini kita banyak sudah tersalah awal orang tua. Kalau ulun dahulu bulik di pesantren itu, bulik ke rumah, hidangan-hidangan yang masakan mama itu, apa yang mama ulah, ulun habisakan makanan itu. Kada ada sisanya lagi, ulun habisakan makanan yang diulah mama. Artinya ulun tuh kada baadab, kada batabi-tabi awan kawitan. Ulun habisakan sampai kita bergelar. Kalau ada datang kina si otoh nangintuh nang bulik di pesantren itu atau bulik di pondok itu, bila bubuhan ikan maka kada makan dihabisakannya gitu. Nah itu julukan gelarnya itu. Jadi bila bulik itu, ulun bulik di pondok itu, ulun habisakan makanan masakan mama tuh ulun habisakan. Ada lu tinggali siapa pun lalu tinggali. Artinya ulun kada beradab. Nah lalu saking kada beradabnya, mama itu menimbulkan menjadikan seorang itu jadi berilmu. Menjadi berilmu dari sebab mama maulah anaknya berilmu, dari sebab mama pula maulah anaknya yang tidak berilmu. Ini bahasanya. Lalu mama tadi bertakun, kenapa jar mama kita tujuh kapian masakan tadi cakap tahu jar mama banyaki maulah masakan itu. Ulun habisakan makanan itu mama maulah anak menjadi berilmu. Tujuannya adalah wali. Nah, mama anak kada berilmu, ini sering terjadi
urunnya pengikam mah bisa karena abah baru makan, mama baru makan, dang sana baru memakan, pian habis akan urunnya ikan tuh mama neraka jahanam tempatnya. Kemana meminta ampun? Kemana minta ampun itu? Amun Allah kada maridai si mama tadi neraka jahanam. Kenapa mama katakan neraka jahanam? Anak yang sekolah tadi itu masih tanggung jawab sidin. Sidin kada beradab, si anak kada beradab, awan sidin. Tapi mama tadi mulia di hadapan Allah, maka mama tadi maulah anak menjadi orang yang berilmu. Tidak sengaja bukannya di pondokan aja sekolahnya diajarkan dari pondok, bukan. Dari mama dahulu mengajarinya. Nah itulah menjadi anak mulia. Mulia di hadapan Allah, bukan mulia di hadapan manusia. Di hadapan Allah itu mulianya. Kenapa? Ingat diulah orang tua wali. Nah, singkat cerita, makan bila boleh habis akan. Ada tahu urusan tukang habis. Lalu berjuluk artinya bergelar, alias bila datang anak mami pondok nanti pesantren itu ikam bila lambat makan di sini habis tuh dia misalnya. Jadi nama lain ini mendapat kabar bulik paksa dulu makan. Takut kalau dia misalkan. Itu menunjukkan bahwa anak itu disuruh berilmu, disuruh mengaji ilmu lebih, bukan mengaji ilmu di pondok. Ya di pondok itu kan jalannya. Pada hakikatnya dari orang tua ini berkata dengan mulia. Nah, singkat cerita, karena boleh pulang masak apa, masak anu, habis pulang makanan. Karena situ sudah tahu tukang menghabiskan, situ nggak ada disari. Tadi Pak kata dia, main urunnya, nah itu neraka jahanam. Kita tujuh kalian masakan itu tadi. Caka tahu kayak itu, mama banyak di kuahnya. Nah, itu mengolah mama anak tadi menjadi orang yang mulia. Ujungnya wali itu. Bila makan tuh ada salam ditawari. Ada di meja buka makan, habis akan ada tahu urusan. Singkat lagi cerita pulang, kemudian babini alias kawin. Nah ini kawin lah. Habis kawin tadi itu, nih mama pulang neraka jahanam. Hati-hati nih, kawin si anak. Nah, 1 bulan sudah anak kawin nih, mama nih kan bingung melihat anak. 1 bulan anakku nih tadi hira-hiraan awal kawitan. Salah apa? Aku jadikan anakku ini sudah 1 bulan bakal kawinan. Ada hira-hiraan nang kuitan. Nih neraka jahanam, jangan-jangan besan menggunai anakku nih. Nah ini, jangan-jangan besan menggunai anakku ini. Ngomong nih. Amanah minta ampun nih tuh. Jangan-jangan menantu ini meminumi anakku nih, jadi anakku nih sampai lupa awal kita. 1 bulan sudah. Ada hiriran kita. Ini jangan-jangan menantu nih mengamakani anakku, memberi makanan yang kada baik. Itu neraka jahanam. Ini sering terjadi pada kita. Makanya disuruh belajar, disuruh mendatangi orang alim supaya paham dengan ilmu. Mama mulia di hadapan Allah, memuliakan anak di hadapan Allah. Mau kayak ini sebulanan, aku lihat anak ini aku perhatikan. Tadi hiri-hiran orang kuitan. Lah bebek aku betakon awan anak. Nah, salah apa mama? Jadi sampai ikam tadi hira-hiran awan kuitan. Salah apa mama? Jadi ikam tapi kadang main niat mama lagi. Kada sayang gak ikam dan mama? Salah apa mama? Mau mama salah minta maaf. Awan pian. Apa jawaban anak? Ma,
ulun jadi baadak kawan pian, semalam lagi bujangan ulun kada baadak tuh masih tanggung jawab pian. Sekarang ulun baadak awan pian. Ulun jadi kada lagi kayak dahulu. Kenapa mak? Pian tahu lah. Ulun nang babini tuh, bini ulun tuh main bukan mahram lagi. Muhrim bagi ulun bukan mahram bagi kita keluarga. Seikum orang main tuh, abah tuh bisa mengambil bini ulun tuh bini ulun pun bisa mengambil abah lagi. Makanya ulun kada lagi nak kayak semalam. Andai kata ulun kayak semalam, datang buka nasi makan. Akunkah mama darah anak pian ini, cucu pian tuh darahnya riba? Akunkah? Jawabannya itu tadi. Amun ulun kada baada kayak buka nasi pian, buka tetodong pian, ulun makan darah daging ulun itu kena cucu pian tuh hukumnya riba darahnya. Akunkah mama melihara cucu darahnya riba? Jawaban mama, oh kayak itu karena amun kayak itu mama nang salah, mama minta maaf. Itulah anak mama tadi saling memuliakan. Mama memuliakan anak, anak memuliakan mama. Itu menunjukkan adalah sifat kawalian. Oh jadi gara-gara itu, deh mama kada ditawari ikan ini kisah sebelum. Kada ditawari ikan ini makan, kada makan. Dikautakan nasi hanya makan. Jadi aku bingung nih mama. Sudah tahu kisahnya naga ini, kada lagi takut. Jadi bila datang makanan istri hanya makan. Kalau sidik hanya dapat makan. Nah, itu menunjukkan mama tadi. Makanya kalau ulun gulik dari Batu Licin ke Banjar itu, ulun makanan di jalan. Kanyang-kanyang makan di jalan tuh dulu. Sampai ke rumah dimakani mama kah ada kah, yang penting parut kanyang. Bila si denawari makanan bakal minta lagi pilihan makanan dok. Kenapa aja mama pian kada banyak makan, ada gancang makan kenapa? Maka semua orang gancang makan, kenapa pian kada gancang makan sih? Maksudnya tuh kada banyak makan, kenapa aja sih? Jangan dijawab mak ulun tadi makan di jalan itu anak berdosa. Pilih mama pasti nih anak nih makan nyaman-nyaman di warung tadi. Berdosa, kenapa kada nukarkan aku di sini? Ayo, berdiam meranai. Berdiam. Ada mai ulun ini kan jalan jauh, lapah. Ngaran lapah ini mai, pakai naik dulu makan sedikit, bimbing pian kayak makan belum basah. Itu maulah anak menjadi wali, awan kawitan maulah anak menjadi wali. Jadi mama malu di hadapan anak malu di hadapan kawitan. Bila orang yang seperti itu, maka Allah turunkan rezekinya luas. Ada perlu pian menengadah awan orang menengadah pahamlah. Ada perlu mengemis-ngemis awan orang. Cukup dari doa mama tadi. Karena Pak ridha ya Allah, mama kita mendapat keridaannya. Barakah, maka sudah sering belum bacakan ya Latifu Hafizu Hakimu Wakilu ya Allah Muhammadur Rasulullah. Ya patah razak itu keridaan Allah memberikan rezeki. Sudah sering kali belum bacakan. Nah itu hikmatnya. Jadi apabila kebalikannya kamu itu presiden kada paham dengan aku, mama tuh kada paham dengan anak kada paham dengan si mama tadi, maka Allah akan kecewa. Allah akan kecewa. Kaifa akhibu wa anta amalu am kaifa ahullah. Aku jadi kecewa. Ikam pun kecewa, aku kecewa. Jadi berdua anak wan mama ini kada ada nilainya. Abah mana abah kata buat abah. Abah kenapa ada buat? Karena abah tadi sudah memberikan kepada anak bininya menjadi wali. Yang dipertanyakan tuh bini dulu hanya ke abahnya. Makanya Nabi itu
ketika hendak ziarah, belum ziarah Nabi, dan Nabi mana abah mana abah mana tunah orang bawa wadai bawa buah-buahan abahnya datang bawa wadai bawa buah-buahan, abah ulun mana apa mama Nabi memadahkan abah ikan ada anak mana abahnya di sana, padahal nabinya sudah meninggal. Abah Nabi tadi menangis, Nabi malah mencari abah. Orang abah ada, orang ada mana abah orang. Nah, kenapa Mama Sidin tadi maulah Nabi itu menjadi wali segala-galanya, wali seluruh alam jagat raya, maulah wali. Angka itu adalah kita nangai kita belum ada lagi, mudahan kita boleh di sini beapik-apik pepandir awal anak. Lalu kemana kita mengharapkan reda? Amun kada rida mama, amun kada rida abah, kada mau kita mendapat harapan itu. Jadi mencari keharapan keridaan Allah, keridaan abah. Dari mana dia tadi sikap tadi? Mama dulu maulah kita menjadi seorang wali. Wa anta fi zillati arkaz tani am kaifa la astaghfiru wa ilaika tasabbatani. Ujar Sidin, padahal aku Sidin maulah ikam itu menjadi orang yang dikenal, dan ikam yang dikenal menjadi bagaimana tidak akan kemiskinan terikat. Nah, kayak apa caranya kemiskinan? Iya tadi jalannya mama dahulu maulah anak itu menjadikan tidak akan miskin. Kenapa kita jadi miskin kehidupan? Mungkin kesalahan kita banyak, awan kawitan banyak, kesalahan kita. Ada kuitan garing, kuciak garing, supannya ya. Aku guru kuitan kuciak. Nah, apa gerak pikun kah, latah kapan itu kuciak garing sakit di dalam hatinya, mati ya jadi ini. Itu jawabannya lagi rezeki sama sekali. Mati ya ini aja melalapai supan aku. Nah kan kita cari jawabannya. Kenapa mama kayak itu? Berarti kita belum memuliakan anak yang kemuliaan itu. Jadi hikmatnya itulah bahasanya tadi. Nah, apabila pian bagus, baik, maka kita mendapatkan tidak akan kemiskinan. Juga orang-orang yang sampai kepada Allah itu hijau. Asli jangan katuju tamak dengan harta orang, maksud tamak orang itu kita belajar bujur-bujur, berusaha bujur-bujur, jangan ada rida orang di wadah kita. Mun ada dari itu orang di wadah kita, karena kita mendapatkan kemiskinan. Miskin itu macam-macam. Tadi berduit banyak, hibah banyak duit, senang dia. Kemudian kecurian, nah itu ambil orang itu. Nah tapi mun harta kita yang halal, mama rida tadi kita sudah mendapat kawalian, maka insya Allah tidak akan kita rusak rezeki kita itu sampai hari kiamat kada rusak. Nah jadi ada sebagian ilmu fikih mengatakan bahwasanya rezeki orang itu ada di wadah kita. Itu ilmu fikih. Kenapa rezeki orang ada di wadah kita? Contohnya, misalnya kita berdagang, orang itu berdagang lalu kita menukar barang yang tukaran. Misalnya Pak Oleh contohkan kurangnya sudah bisa dibicarakan. Berapa cil kangkung seikat 2.000 aja. Situ 2.000, kangkung sana 2.000. Awal aja. Jadi yang si penjual ambillah kangkung untuk 3.000-5.000. Awalnya 4.000-5.000. Nah itu orang memutus rezekinya di hadapan Allah. Makannya rezeki itu kada berfaedah yang dimakannya, kada berbarakah. Tapi yang berbarakahnya di mana? Berapa kangkung 2.000, situ 2.000, tadi itu 3.000-5.000 aja. Ambil berbarakah, jangan dijawab lagi. Atau pula kita berapa kangkung? 5.000.
anu 3 ikat, anu awal aja 2 ikat 5.000 apa lah, ambil juga. Kenapa? Berarti rezeki si pedagang itu ada di wadah kita. Jangan lupa ada orang benar. Nah jangan, ini kan biasaan. Amun sudah paham ilmu nang tadi, ada mungkin lagi nang kayak itu. Am kaifa la'ab takiru wa antal ladzi fil qabri. Akam tani am kaifa ab takiru wa antal ladzi biju dikal ghainika. Artinya Jesiden bila ikan bujur-bujur merasakan, maka Allah berikan kemurahan atas bagi ikan. Nah, jadi buktinya kita dulu, amun sudah kita mama mati, kemana kita minta ampun? Amun mama masih hidup, kawa meminta ampun. Kita baca istighfar, kesalahan orang lain cukup dengan baca istighfar. Tapi kalau kita kesalahan dengan Tuhan, kayak apa? Sudahlah hafal bacaan itu, orang pada akan. Palas lah, Allahumma ini as'aluka taubatan li atuba biha ilaik. Sudah hafal belum? Lawas sudah. Nah itu dibaca, dihafali, buju-buju, jangan hafal aja, dihayati. Allahumma ini, ya Allah ampuni aku, as'aluka taubatan, pian maulah sebab aku kayak ini, pian pulang mencabut tobat. Nah, mencabut tobat pian pulang. Bujur-bujur membaca tuh istilahnya sampai akan ke hati, jangan sekadar membaca lisan aja. Mun hendak bermakna kemuliaan di hadapan Allah. Makanya aku ingin masuk surga bukan tergiur karena kenikmatan surga. Apa nikmat surga? Tergiur dengan nikmat surga apa? Ada lebih yang mulia, mana yang mulianya? Kekasih hati ada di dalamnya. Iman lebih tinggi daripada nikmatnya surga. Nah, bila dia di dunia ini iman dia tinggi, lebih nikmat dari dalam daripadanya surga dia. Jadi artinya pahamlah maksudnya itu Bapak mencintai surga, masuk surga jangan ditakuti, masuk neraka jangan masuk surga jangan dikehendaki, masuk neraka jangan ditakuti. Yang ditakuti itu nama Allah surga dan nerakanya. Itu bahasanya. Kalau tadi ingin masuk surga bukan tergiur karena kenikmatan surga, melainkan kekasih hati ada di dalamnya. Yaitu iman. Berarti iman itu lebih tinggi daripada surga. Itulah menjadi seorang kawalian hati. Jadi bila jujur hatinya wali, maka hatinya itu terang di hadapannya Allah. Nah kayak apa hatinya? Bila pian bisa nah itu mudahan kena bisa nah kayak itu jualah. Bila hati pian bisa nah kayak itu, nah kayak apa pian mencangangi matahari. Pian mencangangi matahari adalah pasti betul. Kayak itu juga mulianya hati kita di hadapan Allah. Bila kita tahu dengan Allah, lebih mulia hati kita. Makanya di dalam bahasa, maaf nih, di dalam bahasa orang tuh kalau kenapa orang-orang Jepang misalnya, maaflah orang Jepang tuh begawi sidik itu masih melakukan hal apa? Karenanya kiat berusaha, rajin berusaha. Kalau bahasa kita aja kan supaya paham, kalau saya Jepang dia paham. Nah, orang Mandulang tuh ini ada tahu amas di bawah tanah, ada tahu amasnya. Tapi ini rajin, yakin dapat amas. Karena ini yakin. Sama orang berdagang tuh barang yang nyata atas payu, kenapa ada payu? Karena ada yakin. Coba ini Pak, barang itu dijual, barang nyata kacang payu, kenapa jadi ada payu? Kenapa? Sebab karena ini ada yakin. Nah, sebab yakin tadilah itu adalah iman. Nah, itu namanya kita menjadikan kenyamanan di hadapan Tuhan. Ghaiba fil ard, maka niyatihi kama syarati awalimu ghaiba fil asyri. Artinya Jesiden, bila engkau melihat sesuatu, lenyapkanlah daripada yang lenyap. Apa yang lenyap itu?
sempurnakan rahmannya Allah pada diri kita. Nah, ini nanti kalau pada belajar lagi kita diulangi. Jadi kita sempurnakan rahmannya Allah kepada kita. Andaknya di mana? Iya di hati. Hati tadi di mana? Di andaknya di posisinya adalah iman. Nah, hendak mencapaikan menjadi kawalian hati atau itu dulu. Hendak sempurna dalam hati keimanan kita. Nah, itulah yang mendapatkan barakah. Jadi bila sedikit tadi, baik awan kuitan tadi memuliakan anaknya memuliakan orang tuanya, sama-sama supan. Awan anak tuh supan, bisa awan anak supan. Bisa lah, awan anak tuh supan. Bilanya bisa awan supan, artinya tuh anak, mama, abah memuliakan anak memuliakan abah. Nah di situ saking supannya itu, maka Allah berikan kesempurnaan hatinya. Jadi belajar terus hatinya mendalami. Nah kayak tadi, nah, sampai kita berjalan dari sidin mama tadi, bila datang orang di pesantren itu, bilanya boleh kena habis, berjuluk atau makan habis. Nah, bahasanya. Dia besakannya lalu dalam sana ancap pemakanan berataan. Takutan kalau kita datang habis. Nah itu namanya adat kita kepada Allah. Ini ulangi lagi. Nah kayak pian tuh bilang wadedang sana beradab sedikit. Kenapa jadi beradab? Biar dang sana, biar kuitan tadi contohnya beradab. Iblis tuh kenapa jadi panjang umur? Karena inya beradab. Kenapa iblis jadi masuk neraka? Karena ada beradab. Hari ini kiamat, iblis masih hidup. Bangkitkan orang dalam kubur, iblis masih hidup. Kiamat lagi, hidup lagi iblisnya. Sudah habis orang mati yang beratang, hanya iblis mati. Padu dia iblis mati. Ayo, habis umat Nabi Muhammad nih, hanya iblis mati. Kenapa? Si jin tadi beradab lalu panjang umur, karena kada beradab maka masuk neraka. Jadi bila biar tadi kayak ulun tadi kada beradab awan kuitan, karena si jin maulah ulun menjadi orang berilmu. Lalu anak ini dapat ilmu juga dari orang tua, lalu saling memuliakan. Jadi bukan mulia di hadapan manusia, tapi mulia ilmunya dari Allah. Ini itulah hikayahnya. Bahasa Arab itu bernisabah, artinya bernisabah saling-saling sopan dan memuliakan. Jadi itu Bang, mendapatkan ilmu kita. Jadi iblis tadi kenapa jadi masuk neraka? Karena ini kada pada anak melihat kelakuan iblis lah. Anak melihat kelakuan iblis melalui dari tingkah laku kita kelihatan. Misalnya assalamualaikum, jangan dibuat waalaikumsalam. Nah itu ada bagus benar. Masuk ke rumah ada rokok di meja, cap manggil. Bapak dah ada malikit rokokan, bapak dia sampai kalau dihitung kalau asapnya, maka itu adalah iblis. Sebab itulah nanya ada berbarakah hidupnya. Nah itu menjadikan neraka bahasanya. Karena kan badak. Nah jadi kada badak tadi kita ulangi, artinya hilangkan tunggadi kita, nah kebiasaan kita buang itu tunggadi kita, supaya menjadikan kita lapang hati, lapang dada. Jadi pulihkan pikiran, jangan lagi menyambat orang, mengunyah orang atau apa, itu balanya ke seorang. Baik babala awan Tuhan, kenapa babala Tuhan? Rancaki beribadah awan Tuhan. Menunjuk at-tahiyatul ampat ke seorang dapat pahalanya, tapi belum menyambat orang si anu aja ampat juga balanya ke seorang. Nah ini kan ampat lah, sebutin orang ditunjuk seorang ke seorang empatnya. Jadi kalau kaki beribadah awan Tuhan, sholat sunatnya apakah dijari? Ada faedahnya untuk Tuhan. Nah itu manfaatnya, maulah hati itu menjadi tenang. Ada setelah kita satu mahajan ini karena malam akan datang menjadikan kemuliaan lagi. Jadi yang akan datang insya Allah
karena adab kita menjadi sempurna ibadah kita kepada Allah itu akan datang. Jadi hingga sini dulu pengajian malam hari ini, karena kita lapang dulu masih lah di jam 2. Nah, mudah-mudahan kita mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapat kesyafaatan dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan mendapat daripada guru-guru kita yang memberikan hikmah dan fadilah apabila kita menjadi keterangan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.